Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara Asagaf dengan NPM 073523111163 dari kelas keamanan data 4F3. Pada video kali ini saya akan memaparkan cara menghitung enkripsi menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Di mana AES ini merupakan algoritma kriptografi simetriki yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dengan aman. Dengan kata lain, AES ini tuh dia sebagai standar utama untuk mengenkripsi dan mendekripsi suatu data agar lebih aman. Oke, langsung saja saya masuk pada tahap pertama, yaitu menentukan plaintext dan cipher key-nya. Jadi, plaintext ini tuh merupakan data asli atau pesan yang belum dienkripsi. Sedangkan cipher key itu merupakan kunci rahasia yang digunakan untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. Oke, plaintext di sini yang saya gunakan yaitu adalah di Lazara Sagaf. Kemudian cipher key-nya itu adalah Informatika Unha. Jadi, angka-angka yang ada di sini itu merupakan hasil dari karakter plaintext ini yang sudah saya ubah ke nilai heksa. Jadi bisa kita lihat di sini, saya contohkan misalnya karakter B. Kita dapat lihat pada tabel ASCII di samping ini. Nah, karakter B ini tuh nilai heksanya adalah 42. Jadi di sini saya isi 42. Kemudian huruf atau karakter I dia memuat nilai heksa adalah 49. Kita isi pada bagian ini. Begitupun pada karakter-karakter lainnya. Nah, begitupun pada cipher key kita buat dengan cara yang sama, kita ubah ke dalam bentuk heksa. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan Etron key. Nah, Etron key di sini tuh merupakan proses pengeksoran. Nah, untuk menghasilkan initial round itu kita mengeksorkan plaintext dan juga cipher key. Nah, saya sedikit menjelaskan cara pengeksorannya. Misalnya pada baris pertama kolom pertama plaintext dan cipher key kita susun dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian angka-angka ini kita ubah dulu ke dalam bentuk biner. Jadi nilai biner dari 2 itu adalah 0010, nilai biner dari 4 adalah 0100. Begitupun pada 49. Nah, setelah kita ubah dalam bentuk biner, dapat di sini kita lihat bernilai true jika operannya itu berbeda. Jadi hasilnya ini dia akan bernilai true atau 1 jika operannya itu berbeda seperti ini, seperti 0 dan 1. Itu kan operannya berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, sedangkan yang beroperannya sama, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, makanya di sini nilai operan 0 dengan 1 menghasilkan 1, nilai 1 dan 0 menghasilkan 1, 0 dan 0 menghasilkan 0, 0 dan 1 menghasilkan 1. Nah, karena 4 ini nilai binernya sama, jadi semuanya akan bernilai 0. Nah, dari pola biner yang sudah ada ini, kita lihat lagi ke dalam bentuk heksanya atau dalam nilainya. Misalnya jadi nilai 1001 itu dia bernilai B, kemudian 0000 ini dia bernilai 0. Jadi pada initial round kolom pertama baris pertama dia bernilai 0B. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut pada proses pembangkitan kunci. Nah, jadi teman-teman anggaplah pada round 1 sampai pada round 10 ini tuh kolomnya belum terisi nilai ya, masih kosong. Anggap saja seperti itu. Jadi untuk mencari baris pertama di round 1 itu kita dapat definisikan bagian ini sebagai WI. Kemudian untuk mencarinya yaitu kita harus mengeksorkan hasil root word, kemudian sub byte dari WI1, kemudian kita XOR-kan dengan WI-4 dan juga kita XOR-kan dengan ERCON. Nah, jadi tahapannya seperti ini. Jadi anggaplah pada bagian ini tuh belum ada isi ya sampai pada round 10. Untuk mencari bagian ini, langkah pertama pada bagian ini tuh kita inisialkan sebagai WI-1. Nah, WI-1 ini kita masukkan pada proses root word. Nah, root word ini itu seperti proses pertukaran tempat. Jadi misalnya nilai ini saya masukkan ke sini. Nah, maka
nilainya akan tertukar. Nilai yang AE yang tadinya di atas dia berpindah ke bawah, kemudian 3 nilai di bawah ini akan dia berpindah ke atas. Seperti pada gambaran berikut. Nah, setelah dia sudah terroute word, kemudian kita meng-subbyte-nya. Nah, proses subbyte di sini kita dapat melihat dari tabel SBox di bawah ini. Nah, jadi saya beri contoh misalnya kita ingin mensubbyte nilai 4B. Kita lihat nilai 4-nya tuh dari sini dan nilai B-nya tuh dari bagian sini. Jadi kurang lebih 4 itu sebagai nilai barisnya, kemudian 4B itu dapat lihat dari bagian kolomnya ini. Oke, kita lihat pada nilai 4 dan B. Kita lihat dia berpasangan dengan B, oh berarti B3. Nah, kita isi B3 di sini. Nah, begitupun pada angka-angka selanjutnya. Nah, berikut ini adalah nilai yang sudah diisi ya. Nah, selanjutnya kita mengeksorkan dengan nilai WI min 4. Nah, pada bagian ini tuh kita inisialkan dengan nilai WI min 4. Setelahnya, kita XOR-kan dengan RCON pada round 1. Nah, di sini ini merupakan tabel RCON. Nah, karena kita mencari round 1, maka kita akan meng-XOR-kan dengan nilai round 1 dari tabel RCON. Tabel RCON di sini itu pada round 1-nya itu adalah 1 0 0 0. Nah, jadi kita isi di sini. Jadi yang berbedanya itu hanya pada baris pertamanya di atas ini saja. Nah, karena kita mencari round 1, maka kita XOR-kan dengan 1. Nah, setelah kita sudah memuat hasilnya, kita masukkan pada bagian ini. Nah, setelah bagian ini terisi, kita pun melakukan hal yang sama pada kolom yang sebelahnya. Kan ini masih kosong nih nilainya, anggap saja nilainya masih kosong. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama. Karena nilainya masih kosong, kita inisialkan ini sebagai WI, kemudian pada bagian ini dia menjadi WI-1, kemudian pada bagian ini dia menjadi WI-4. Jadi dia tuh seperti ada pergeseran satu ke kanan. Ya, kurang lebih seperti itu dan melakukan hitungan yang sama dengan di bawah. Nah, ketika sudah masuk pada round 2, jangan lupa untuk mengganti nilai RCON-nya dengan nilai round kedua. Di sini kita dapat lihat pada tabel RCON-nya. Begitupun pada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini nilainya sudah sampai pada round 10. Oke, kita lanjut pada proses enkripsinya. Jadi pada proses enkripsi ini dia memuat 4 tahapan. Yaitu pertama ada subbyte, ada shift row, ada mix column, dan juga add round key. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, subbyte itu hasil nilai yang kita ambil dari tabel SBox ini. Misalnya ini 0B, kita lihat pada SBox 0 dan B itu bernilai 2B. Nah, jadi di sini kita isi 2B. Nah, begitupun semua nilainya yang ada di sini. Jadi subbyte itu nilai dari yang ini kita ubah menggunakan nilai pada tabel SBox-nya. Oke, setelah pensubbytean, nah nilai subbyte ini kita masuk pada tahapan shift row. Nah, shift row ini dia seperti pergeseran tempat. Misalnya ini sudah ada tanda-tanda yang sudah saya kasih berbeda warna. Misalnya pada kolom pertama ini dia melakukan pergeseran sebanyak 0 kali. Pada kolom kedua dia melakukan pergeseran sebanyak 1 kali. Kemudian kolom ketiga sebanyak 2 kali. Kolom kedua sebanyak 2 kali dan kolom ketiga sebanyak 3 kali. Jadi misalnya seperti ini. Jadi maksud dengan 0 kali yaitu berarti dia tidak ada pergeserannya, dia hanya diam di tempat. Nah, kemudian pergeseran 1 kali, nah nilai yang di tengah ini, nilai F ini, dia bergeser ke kiri. Nah, jadi nilai di depan ini akan berpindah ke belakang. Begitupun pada kolom ketiga ini. Nilai C9 ini akan maju ke depan, kemudian 2 nilai di depannya akan pindah ke belakang. Begitupun pada C5.
dia nilai C5 ini akan berpindah ke depan, kemudian 3 nilai di depannya ini akan berpindah ke belakang sehingga menghasilkan nilai shift row ini. Kemudian masuk pada tahapan mix column, kita menggunakan nilai dari shift row yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jadi tahapan mix column ini yaitu merupakan proses perkalian nilai hasil dari shift row dengan nilai matriks yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini adalah nilai matriksnya. Sedikit gambaran cara mengkalinya. Jika kita ingin mencari nilai pada baris pertama kolom pertama, itu kita kalikan kolom pertama dan baris pertama. Nah, sehingga dia akan menghasilkan nilai ini. Ketika kita ingin mencari nilai yang di sini, berarti kita kalikan kolom kedua dengan semua baris ini. Ya, seperti perkalian matriks ya. Nah, sehingga dia menghasilkan nilai-nilai berikut. Berikut ini adalah tulisan perhitungannya ya. Oke, kita lanjut pada proses add round. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses add round ini itu adalah merupakan proses pengeksoran. Nah, apa yang dieksorkan? Jadi, yang dieksorkan adalah nilai dari hasil mix column dengan nilai round 1 pada pembangkitan kunci. Nah, itu dia. Jadi, fungsi dari pembangkitan kunci ini itu adalah untuk salah satu syarat pada proses enkripsi nanti yang digunakan pada bagian add round. Nah, jadi hasil mix column ini dia akan dieksorkan dengan nilai round 1 pada pembangkitan kunci. Oke, kita lanjut. Masuk pada round 2, nah nilai subbyte yang ini kita gunakan hasil dari add round pada round pertama tadi atau round 1. Jadi nilai hasil add round ini kita masukkan pada subbyte untuk masuk pada proses add round kedua. Nah, prosesnya masih sama. Kita masuk pada proses pensubbytean. Nah, kita lihat pada tabel S-box. Kemudian hasil dari pensubbytean ini masuk pada tahapan shift row, yaitu pertukaran atau pergeseran tempat atau pergeseran nilai. Kemudian setelahnya kita masuk pada tahapan mix column atau perkalian dengan nilai matriks yang sudah ditentukan. Kemudian hasil dari mix column ini kita masukkan pada tahapan add round yang dimana akan dieksorkan dengan nilai pada round kedua dari pembangkitan kunci. Nah, jadi setiap round itu, jadi pada proses add round ini kita akan mengeksorkan hasil dari mix column sesuai dengan round yang kita buat. Misalnya masuk pada round 2, berarti nanti pada add round ini kita eksorkan dengan nilai dari round 2 pada pembangkitan kunci. Nah, begitupun pada round 3, round 4, round 5, round 6, round ke-7, round ke-8, round ke-9. Nah, masuk pada round terakhir yaitu round 10 itu disebut sebagai final round. Nah, jadi pada final round ini tuh dia hanya memuat 3 tahapan saja, yaitu hanya subbyte, shift row, kemudian add round key. Jadi dia sudah tidak memuat mix column lagi karena dia sudah final round. Oke, sama seperti sebelumnya, nilai pada subbyte ini kita ambil pada hasil add round dari nilai add round 9 yang sudah dieksorkan. Jadi hasil yang ini, hasil add round, kita masukkan pada round 10. Tahapannya masih sama, kita mensubbyte-nya menggunakan tabel S-box, kemudian masuk pada tahapan shift row, pergeseran tempat, kemudian karena dia tidak memuat proses mix column lagi, jadi kita langsung pada add round. Nah, seperti tahapan sebelumnya, dari hasil yang ini kita akan masukkan pada proses add round, kemudian kita eksorkan dengan nilai round 10 pada pembangkitan kunci. Nah, setelahnya
kita sudah memuat nilai finalnya, yaitu ini. Nah, setelah memuat nilai final ini, kita masuk pada tahapan final enkripsinya. Nah, jadi nilai ini tuh dia merupakan nilai heksa ya. Nah, kita susun pada tabel ini. Nah, kita masukkan pada tabel ini secara berurutan. Kemudian nilai heksa ini kita ubah dulu ke dalam nilai desimalnya. Begitu, ini adalah nilai-nilai desimalnya sudah saya ubah. Jadi untuk mengubahnya itu juga kita bisa menggunakan kalkulator ya. Kalkulator misalnya saya contohkan. Misalnya nilai heksa dari DB. Nah, nilai desimalnya itu adalah 219. Begitupun pada nilai-nilai selanjutnya. Nah, setelah dari hasil heksa yang sudah diubah ke nilai desimal, kita lihat ciphertextnya. Nah, ciphertextnya itu seperti karakternya ya. Saya berpatokan pada tabel-tabel di bawah ini. Misalnya ini contoh nilai desimal 219 atau 219 itu memuat karakter, kita lihat di sini berapa, 219. Nah, dia memuat karakter ini. Begitupun pada 141, kita lihat 141. Nah, dia memuat karakter ini. Begitupun pada karakter-karakter lainnya, misalnya 74 dia memuat karakter huruf J. Tadi 74. Nah, dia memuat karakter huruf J. Oke, sekian itu saja sedikit penjabaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.